Hello everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat dimanapun berada, pada video kali ini kita akan kembali menanggapi salah satu komentar dari komentator yang sudah menyimak video yang terdahulu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat siapapun Anda yang memberikan komentar atau memperhatikan atau mungkin juga ada membagikan video-video di channel Wartawan Injil ini. Baik, kita akan lihat dulu ya komentarnya seperti apa dan nanti kita akan tanggapi. Demikianlah komentar dari pemilik akun atas nama Cumi Cumi. Pemilik akun ini mengomentari video yang kemarin yang bertajuk Allah sama dengan Yahweh sama dengan Brahman. Ya, jadi di video itu saya menyatakan bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran itu sebenarnya sama dengan Yahweh yang diberitakan di Alkitab. Dan juga sama dengan Brahman yang dipahami oleh saudara-saudari kita Hindu Dharma. Nah, pemilik akun Cumi Cumi ini kemudian mengomentari demikian. Woi, tolol. Siapa saja bisa menciptakan sesuatu dan siapa saja bisa menjadi sang pencipta. Tuhan Israel, maksudnya Tuhannya Israel di sini ya. Tuhan Israel lebih daripada itu. Tuhan Israel satu-satu yang maha tinggi sumber segala sumber. Mainmu kurang jauh. Kalau masih bodoh, paling tidak jangan menyesatkan. Oke sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat pemilik akun atas nama Cumi Cumi ya, yang sudah memberikan partisipasinya, memberikan waktunya, kemudian mengetik, memberikan komentar itu. Baik, pada kesempatan ini kita akan langsung menanggapinya ya sahabat-sahabatku. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala sama dengan Yahweh sama dengan Brahman? Apakah orang yang berpikir demikian adalah orang yang tolol? Apakah benar bahwa Allah Israel itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan Brahman? Baik, kita akan langsung menanggapinya dengan cespleng. Demikian sahabat-sahabatku. Sobat-sobat Warin, sebenarnya di beberapa video terdahulu saya sudah beberapa kali membuktikan dengan cukup jelas dan terang benderang bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan adalah juga yang diberitakan di dalam Bible sebagai Sang Maha Pencipta, yang dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari sejak kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama yang tertulis dalam Bible memberitakan kepada dunia bahwa Allah yang akan dibahas dalam kitab Bible ini adalah pencipta langit dan bumi. Dan di dalam Al-Quran juga sangat jelas yang disebut sebagai pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan sebagai Robbil Alamin. Ada banyak ratusan ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Robbil Alamin. Rob atau tuannya semesta alam. Tidak dikatakan Robbil Muslimin atau Robbil Mukminin saja, tidak. Tapi Robbil Alamin. Sekali lagi ya, Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran tidak dikatakan hanya Allah atau Tuhannya orang Muslim saja. Atau hanya Allah atau Tuhannya orang mukmin saja. Tidak. Tapi dikatakan sebagai Tuhannya semesta alam. Ya. Nah, kemudian menyikapi apa yang disampaikan juga oleh saudara-saudara kita pelaku Hindu Dharma yang disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widiwasa, sumber dari segala sumber itu, juga dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Nah, jadi meskipun penyebutannya beda-beda, ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Yahweh atau Yehovah, atau oleh Yesus disebut sebagai Bapa, ataupun ada yang menyebutnya sebagai Brahman, sebagai Sang Yang Widiwasa, atau Sang Sumber dari segala sumber, apapun sebutannya, sebenarnya menunjuk kepada entitas yang sama. Ya, saya berikan ilustrasi sahabat-sahabatku. Jika ada orang yang berusaha membedakan antara Allah yang ada di Al-Quran dengan Allah yang ada di Bible, dengan Allah yang ada di kitab Weda misalnya, itu sama seperti orang yang gagal paham tentang Bung Karno. Kemudian membedakan antara
Bung Karno itu beda dengan Presiden pertama Republik Indonesia. Beda juga dengan bapaknya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini adalah tiga pribadi yang berbeda. Bung Karno bukan Presiden pertama Republik Indonesia dan juga bukan bapaknya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini beda. Nah, seperti itu ilustrasinya ya. Padahal sebenarnya sama. Bung Karno ya juga Presiden pertama Republik Indonesia itu. Beliau juga adalah bapaknya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau ada orang yang masih membeda-bedakan, itu hanya orang yang masih gagal paham. Baik sahabat-sahabatku, saya akan lanjutkan ya. Sebenarnya di beberapa video-video terdahulu, nanti saya akan kasih link-linknya ya. Saya berulang kali membuktikan bahwa Allah yang di dalam Al-Quran memang adalah Allah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa, juga oleh para rasul-rasul di Alkitab dan nabi-nabi juga diperkenalkan sebagai Yahweh, atau diperkenalkan sebagai Allah dari segala Allah dalam Ulangan 10 ayat 17 ya, atau Tuhan segala Tuhan. Nah, sebagai tambahan informasi saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat untuk membuka dalam kitab suci Al-Quran surat ke-10 ayat 90 coba. Surat Yunus ayat 90. Ini ayatnya bagus sekali sahabat-sahabat. Ini adalah surat Yunus itu surat ke-10. Ayat 90 ini mengatakan kisah tentang Fir'aun ketika mau bertobat dan dia memutuskan bertobat, kemudian dia berseru bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Di mana ayatnya? Yunus ayat 90. Yunus itu surat Al-Quran surat ke-10. 10:90 ya. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Itu tertulis di Al-Quran. Dan di ayat-ayat yang lain kita juga bisa tahu bahwa yang oleh Nabi Muhammad diperkenalkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya Yahudi atau Israel, kemudian juga adalah God-nya Abraham atau Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yakub itu kan nama lain dari Israel. Jadi jelas yang dimaksud sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adalah Yahweh itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian dengan God atau Tuhannya saudara-saudari kita Hindu? Baik, saya akan langsung buka ayat Alkitab aja ya. Sahabat-sahabat buka sendiri dalam surat Roma pasal 3 ayat 29. Surat Roma, surat Paulus pasal 3 ayat 29. Ini Paulus jelas memberitakan tentang Allahnya bangsa Yahudi. Yang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi Allahnya Paulus itu Bapa. Bukan Yesus, bukan ini, bukan itu, bukan Trinitas, bukan. Tapi Allahnya Paulus adalah Bapa. Di mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, sekarang kita buka di surat Roma ayat pasal 3 ayat 29. Ini adalah pernyataan Paulus juga ketika memperkenalkan Allahnya bangsa Yahudi atau Allahnya Israel itu. Roma 3 ayat 29 demikian tertulis. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jelas? Paulus ini yang ngomong ya, bukan Frans Donald Bebek ya. Saya wartawan Injil atau Frans Donald hanya menyampaikan kembali apa yang ada tertulis di Alkitab. Dalam hal ini surat Roma pasal 3 ayat 29. Bahwa Allah yang diberitakan di Alkitab adalah Allahnya Israel, iya. Tapi juga Allahnya Israel itu adalah Allahnya bangsa-bangsa lain. Apakah Allahnya Israel juga Allahnya teman-teman saudara-saudara kita Hindu Dharma? Iya. Mana ayatnya? Roma 3 ayat 29. Allahnya bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Anda masih menganggap bahwa Allahnya Israel itu beda dengan Allahnya teman-teman Hindu, beda dengan Allahnya teman-teman Muslim ya, Anda mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, kopinya kurang kental ya. Sudah sangat jelas sahabat-sahabatku, terlalu very clear.
yang oleh Alkitab disebut sebagai Bapa, sumber segala sesuatu. Itulah yang dalam Hindu disebut sebagai para Atman. Jadi Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, sumber dari segala sumber. Hanya beda penyebutannya aja. Seperti ilustrasi saya tadi yang saya sampaikan. Anda mau nyebut Insinyur Soekarno, ya boleh. Anda mau nyebut Bung Karno, ya boleh. Anda mau menyebutnya Presiden pertama Republik Indonesia, silahkan. Anda mau menyebutnya bapaknya Ibu Megawati Soekarno Putri, ya silahkan. Sama, ini semua menunjuk kepada pribadi atau entitas yang sama. Itu ilustrasi saja ya. Nah, demikian juga dalam kitab-kitab suci. Apakah Anda mau menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Elohim, atau Yahweh, atau Bapa, atau Sang Yang Widiwasa, Sang Sumber dari segala sumber. Kalau teman-teman saudara kita yang bisu mungkin nyebutnya tidak masalah ya. Tapi Anda mengerti entitasnya. Baik sahabat-sahabatku, itu aja. Oh ya, saya akan berikan beberapa video yang mungkin juga bagi teman-teman yang belum menyimak perlu disimak ya. Videonya berikut ini. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Wartawan Injil, buka di channel Wartawan Injil ya. Ini. Kemudian cari bagian playlist, klik di playlist, nanti ada subtema, subjudul ini ya. Cari yang judulnya bicara tentang, bentar. Nah, ini. Mengapa Islam Kristen harus bersahabat? Ya, di sini ada 50-an video yang membuktikan titik temu mengapa Islam Kristen harus dan layak dan memang wajib bersahabat. Nah, coba nanti klik di situ. Nah, ini ada muncul. Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran. Ada lagi. Kalimatun sawa atau titik temu Alkitab dan Al-Quran. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya ya. Sini ada banyak video-video yang membuktikan bahwa Allah di Alkitab dan Allah di Al-Quran sesembahan yang sama. Ya, ini silakan dilihat. Kemudian ada istilah tentang anak Allah juga maknanya apa, ada kesalahpahaman dalam hubungan Islam Kristen intinya apa aja ya. Baik sahabat-sahabatku, demikianlah video kali ini ya. Semoga bisa menjadi penambahan referensi. Dan ingat tadi ya, bahwa sebenarnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitakan di Al-Quran adalah sama juga dengan Yahweh Elohim yang diberitakan di dalam kitab suci Bible, yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa, yang dalam Yohanes 17 ayat 3 disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya, yaitu Bapa itu. Dan yang oleh saudara-saudari, sahabat-sahabat kita Hindu Dharma diperkenalkan sebagai Brahman atau Sang Yang Widiwasa atau sumber dari segala sumber. Ya, jadi very clear ya sahabat-sahabatku. Oke, sekian pada video kali ini. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang selalu setia, pay attention, dan mungkin mau membagi-bagikan video-video di channel ini kepada teman, sahabat, dan kerabat. Salam jumpa di video-video yang lain. Salam NKRI Pancasila Jaya.